Subhanallah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa padahal engkau sudah berjuang keras untuk mendekat kepada Allah, akan tetapi hatimu masih saja gelisah? Padahal sholat sudah berusaha untuk tepat waktu, dan zikir kadang setiap hari sering dilakukan. Tapi di dalam dada, kenapa masih ada dorongan yang menarikmu untuk kembali kepada dunia? Lantas, apa yang membuat keadaan batin itu tidak pernah merasa tenang? Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kajian yang sangat penting, kajian yang mungkin jarang dibahas oleh kebanyakan manusia, yaitu tentang asal-usul nafsu dan cara mengendalikannya agar bisa membuahkan akhlak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akhlaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian, apa manfaat yang akan kita dapatkan jika kita berusaha untuk menundukkannya? Dan apa yang akan terjadi jika kita biarkan nafsu itu liar menguasai diri kita? Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita sholat, kita berbuat kebajikan, tapi entah kenapa hati masih mudah marah, iri, dan gelisah jika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Hati-hati, itulah tanda bahwa nafsu masih berkuasa dalam diri kita. Nafsu yang halus, yang tak terlihat oleh mata, tapi mengikat jiwa dengan benang kesombongan, keinginan, dan rasa memiliki. Padahal selama nafsu belum tunduk, sejauh apapun ibadah kita, sekeras apapun kita berusaha, belum tentu kita benar-benar dekat dengannya. Karena nafsu itu tidak sepenuhnya tunduk kepada Allah. Nafsu yang halus justru terkadang sering menyamar dalam kebaikan, yang membuat kita merasa sudah cukup dekat dengannya. Padahal sejatinya kita masih berputar-putar di sekitaran diri sendiri. Sebab terkadang bukan kurangnya ibadah yang membuat hati gelisah, tapi karena ibadah itu masih dibangun atas dasar keinginan diri, seperti ingin tenang, ingin dipuji, ingin merasa suci, dan lain sebagainya. Nafsu sering menipu kita dengan menganggap bahwa kita sudah merasa hebat, merasa benar, dan lain sebagainya. Nafsu adalah musuh paling halus yang bersemayam di dalam diri kita. Ia memang tidak tampak seperti iblis, tidak sekeras godaan dunia, namun kekuatannya mampu menjerat hati hingga hamba lupa siapa Tuhannya. Nafsu juga bisa membuat orang yang berilmu menjadi sombong, orang yang beramal menjadi ria, dan orang yang beribadah merasa dirinya lah yang paling suci. Disinilah letak jihad yang paling besar, yaitu perang melawan diri sendiri. Dan disinilah perjalanan ruhani seorang hamba dimulai, dari melawan hawa nafsu menuju mengenal hakikat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita renungi bersama, apa itu nafsu, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana cara menundukkannya agar menjadi kendaraan menuju Allah, bukan penghalang darinya. Yang pertama, kita akan menjelaskan asal-usul nafsu dan bagaimana keadaannya ketika pertama kali ia diciptakan oleh Allah, agar kita bisa mengambil pelajaran dari hikmah ini. Kemudian kita bisa mengenal diri kita yang sebenar-benarnya. Perlu kita ingat, jauh
sebelum langit dan bumi diciptakan, sebelum alam semesta ini dijadikan. Yang pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada semua makhluk ciptaan Allah, baik itu langit, bumi, bulan, bintang, dan ruh kita. Kemudian Allah berfirman kepadanya dengan berkata, "Siapakah aku dan siapa kamu?" Kemudian langit, bumi, bulan, bintang, atau seluruh makhluk Allah termasuk ruh, mereka menjawab, "Engkau adalah Tuhan pencipta kami dan kami adalah ciptaanmu." Hikmah itu termaktub dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zurihim zuriyatuhum asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam dan keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami bersaksi." Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 9-12. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa di balik hikmah itu ada satu rahasia percakapan antara nafsu dengan Allah yang jarang manusia pahami. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapa aku?" Namun dengan angkuh dan sombongnya nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Dalam sebagian kitab-kitab tasawuf dan tafsir klasik disebutkan bahwa nafsu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Ia diciptakan sebagai ujian untuk menjadi cermin kehendak agar seorang hamba dapat mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Hikmah itu diriwayatkan dalam Atsar Riwayat Asroliyat. Setelah kejadian itu, Allah menyiksanya dengan api selama ribuan tahun, lalu menanyakan kembali, "Siapakah aku dan siapakah engkau?" Namun nafsu tetap menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Kemudian Allah menyiksanya kembali dengan siksaan lapar, haus, dan kesengsaraan, sehingga ia menjadi lemah. Lalu ketika Allah bertanya lagi kepada nafsu, "Siapakah aku dan siapakah engkau?" Barulah nafsu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu." Dari sinilah para ahli hikmah berkata bahwa nafsu tidak akan tunduk dengan ilmu, tetapi dengan rasa kefakiran yang benar dan mujahadah atau bersungguh-sungguh untuk menundukkannya. Makna ruhani dari kisah tersebut bukan untuk dipahami secara harfiah, tetapi sebagai simbol perjalanan batin manusia, bahwa nafsu bisa jadi energi atau keinginan yang Allah titipkan dalam diri manusia. Tanpa nafsu, manusia tidak akan bergerak, tidak akan mencari, tidak akan mencinta. Tetapi jika nafsu tidak disucikan, maka ia bisa menjadi tirai antara hati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Quran Surah Yusuf ayat 53. Ayat ini menunjukkan bahwa asal mula nafsu adalah cenderung kepada syahwat dan ego, kesombongan dan keangkuhan sebagaimana awal ia diciptakan. Namun jika diberi rahmat, ia bisa berubah menjadi tenang dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang timbul pertanyaan dalam benak kita, bagaimana tanda nafsu yang diberi rahmat? Dan bagaimana cara untuk menundukkan nafsu itu agar ia bisa menjadi kendaraan yang mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hikmah itu kita mulai dari surah Asy-Syam ayat 7 sampai 10. Dalam surah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawaha," demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Allah menciptakan manusia, Ia tidak sekedar menciptakan tubuh yang indah atau bentuk yang sempurna, namun di balik jasad ini Allah meletakkan sesuatu yang sangat halus dan agung, yaitu jiwa atau nafs. Inilah yang dimaksud dalam firman-Nya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa jiwa manusia adalah ciptaan Allah yang telah disempurnakan dengan ruh yang ditiupkan kepadanya. Kemudian diberikan potensi atau kekuatan dan fitrah untuk mengenali kebenaran. Hikmah itu termaktub sangat jelas di dalam Al-Quran. Pada saat itu Allah berfirman kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia dari segumpal darah atau nafs. Kemudian setelah aku sempurnakan dan aku tiupkan ruh ciptaanku, maka sujudlah engkau nanti kepadanya sebagai tanda penghormatan. Dalam hikmah ayat di atas itu menjelaskan dengan secara jelas bahwa manusia bukan sekedar makhluk jasmani, melainkan makhluk yang diberi ruhani, yang dimana ketika Allah meniupkan ruh ciptaannya itu, berarti kita diberi amanah untuk mengenal Tuhannya. Karena ruh adalah makhluk yang paling halus dan paling lembut yang diciptakan oleh Allah, maka sejahat-jahatnya manusia pasti memiliki perasaan sifat kasih dan sayang, dan pasti dalam ruhaninya ia mengakui dan mengenal apa yang namanya kebenaran. Tidak ada manusia yang tidak memahami kebenaran. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam diri kita terkandung rahasia ilahi yang Allah tanamkan agar kita memahami kebenaran. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Dalam ayat itu Allah menegaskan bahwa Allah telah meletakkan dua potensi di dalam diri manusia, yaitu potensi fujur atau dorongan untuk mengikuti hawa nafsu, ego, dan kejahatan, dan potensi lain yaitu takwa yang dilahirkan atas dasar potensi ruh yang Allah tiupkan ke dalam jiwa kita, yaitu kemampuan untuk mengenal hak dan batil dan menahan diri menjaga kesucian serta tunduk kepada kebenaran. Dua jalan ini ada dalam setiap hati manusia. Di sanalah terjadi pergulatan yang tak pernah berhenti antara cahaya dan gelap, antara kehendak Tuhan dan keinginan diri. Manusia diberi akal untuk membedakan dan diberi hati untuk memilih jalan yang benar.
Kemudian Allah menegaskan dengan sangat dalam, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Maka menyucikan jiwa berarti mengembalikan dirinya kepada fitrah asal, membersihkan hati dari sifat nafsu yang rendah seperti keakuan, kesombongan, iri, cinta dunia, dan keinginan yang berlebihan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyucikan jiwanya akan merasakan ketenangan, kedekatan dengan Allah, dan cahaya hati yang menuntun setiap langkahnya. Inilah keberuntungan sejati, bukan kekayaan dunia, tapi kebersihan hati yang kembali mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya mengenal. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Makna secara bahasa, kata dasaha berasal dari akar kata dasah yang berarti menyembunyikan, menutupi atau mengubur sesuatu hingga tertutup kotoran. Jadi maknanya orang yang mengotori jiwanya menutupi fitrah sucinya dengan dosa, syahwat, dan kelalaian. Allah menciptakan jiwa manusia dengan fitrah yang suci. Ia diberi potensi untuk mengenal Allah, untuk beriman, dan untuk berbuat kebaikan. Namun, manusia juga diberi kemampuan untuk berbuat jahat atau fujur, sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jiwa. Di dalam jiwa itu, jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Artinya, menyucikan jiwa berarti menjaga hati dari sifat-sifat nafsu, seperti jangan merasa memiliki, kesombongan, ego, dan kufur, karena sifat keakuan itu akan melahirkan perbuatan keji, ingkar, syirik, dan zolim baik kepada sesama maupun kepada Allah. Oleh sebab itu, mengotori jiwa berarti menuruti hawa nafsu, mengikuti keinginan dunia hingga fitrah suci itu tertutup oleh kegelapan, maksiat, dan dosa. Dalam pandangan tasawuf, ayat ini menggambarkan proses kematian spiritual hati ketika seorang lebih mengikuti dorongan nafsunya, cinta dunia, ria, ujub, marah, hasad. Maka jiwanya perlahan-lahan terkubur di bawah tumpukan debu ego. Ia masih hidup secara jasmani, tetapi hatinya mati, tidak lagi peka terhadap cahaya ilahi. Sebaliknya, orang yang terus menyucikan jiwanya dengan zikir, taubat, dan mujahadah, maka ia akan hidup dengan kehidupan hati. Ia akan merasakan ketenangan, kelezatan, iman, dan kedekatan dengan Allah. Ayat ini adalah peringatan dan cermin bagi setiap manusia, siapapun orangnya. Jika kita membiarkan nafsu menguasai jiwa kita, maka kita telah mengotorinya. Dan itulah sebab utama kerugian terbesar bagi manusia secara hakiki. Tapi jika kita membersihkannya dengan iman, zikir, dan amal soleh, maka kita akan mendapatkan kemenangan sejati, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwa orang yang mengotori jiwanya adalah mereka yang menutupi hati dari cahaya Allah, membiarkan hawa nafsu menjadi raja dalam dirinya, hingga ia lupa siapa dirinya dan kepada siapa ia kembali. Ketika jiwa dikotori oleh dosa, dengki, dan cinta dunia, maka hatinya akan menjadi gelap. Ia kehilangan rasa takut kepada Allah, kehilangan rasa tenang dalam ibadah, dan hidupnya dipenuhi kegelisahan. Maka inilah hakikat kehidupan manusia.
Perjalanan untuk menyucikan jiwa agar ia layak kembali kepada Sang Pencipta dengan hati yang bersih, dengan cara menundukkan nafsu yang bersifat rendah. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada hati yang suci, dan tidak ada kerugian yang lebih dalam daripada jiwa yang kotor. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam pandangan hakikat, tujuan Allah menciptakan nafsu terbagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, bisa menjadi ujian bagi hamba agar tampak siapa yang benar-benar mencintai Allah. Yang kedua, menjadi cermin kehendak, tempat Allah menampakkan kuasanya atas ciptaannya. Yang ketiga, menjadi bahan bakar penyemangat dalam perjalanan ruhani, karena tanpa hawa nafsu tak ada perjuangan dan kesungguhan. Nafsu itu ibarat kuda liar, jika dikendalikan oleh akal dan hati, ia menjadi kendaraan yang cepat menuju Allah. Tetapi jika ia dibiarkan liar, ia akan menjatuhkan penunggangnya ke jurang dunia. Lantas, bagaimana cara menundukkan nafsu itu? Yang pertama, dengan mengenali sifat-sifatnya nafsu. Karena nafsu itu suka dipuji, ingin menguasai, takut kehilangan, dan sulit menerima. Yang kedua, dengan mujahadah atau perjuangan batin yang sungguh-sungguh, atau menahan diri dari syahwat, kemudian memperbanyak zikir, puasa, dan qiyam. Karena dengan tazakur mengingat Allah, hati yang hidup dengan zikrullah akan melemahkan nafsu. Dan dengan riyadhah, latihan spiritual mengendalikan makan, bicara, tidur, dan pandangan hati akan terjaga dari sifat-sifat tercela. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesimpulan hikmah ini menegaskan kepada kita semua bahwa asal muasal nafsu bukanlah sesuatu yang jahat. Ia ciptaan Allah yang memiliki potensi ganda, bisa menjadi musuh terbesar, bisa juga menjadi teman perjalanan menuju Allah. Semua itu tergantung siapa yang memimpin, apakah akal dan iman atau syahwat dan ego. Karena itu, para arifin berkata, barang siapa mengenal nafsunya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ungkapan ini bukan sekedar kata-kata hikmah, melainkan sebuah jalan menuju ma'rifat. Sebab di dalam diri setiap insan tersimpan cermin yang memantulkan hakikat penciptanya. Ketika seorang menyelami kedalaman nafsunya, melihat keburukan dan kebaikannya, menyadari kelemahan dan kehinaannya, maka di sanalah ia mulai mengenal siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal nafsu bukan untuk mengagungkannya, tetapi untuk menyadari betapa lemahnya manusia tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hati itu tunduk, ketika jiwa itu tenang, maka cahaya pengenalan kepada Allah akan menerangi seluruh kesadarannya. Saudaraku, jalan menuju Allah bukanlah dengan menundukkan dunia di luar diri, melainkan dengan menundukkan dunia yang ada di dalam diri, yaitu nafsu. Siapa yang berhasil menaklukkannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan semoga Allah menuntun kita untuk mengenal diri kita yang sebenarnya, agar kita benar-benar mengenal dan mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga hikmah yang disampaikan ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.